Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua di mana saja berada? Di kesempatan kali ini saya kedatangan motor yaitu Beat Eco. Dengan permasalahan motor ini, kata yang punya motor berbet dan sering mati. Nah, tapi sebelum saya cek untuk motor ini, saya akan coba dulu. Saya coba hidupkan. Ya, sini. Saya hidupkan dulu ya, teman-teman. Oke, saya ulangi. Saya hidupkan dulu. Kita cek untuk lampu milnya di sini. Sini Bil, lampu milnya. Oke ya, saya ulangi ya. Nih. Saya akan hidupkan dulu. Kita lihat untuk lampu milnya. Lampu milnya di sini tidak berkedip. Artinya tidak ada kejadian yang sedang terjadi. Ya, tidak ada masalah. Nah, sekarang saya akan hidupkan dulu motornya. Jadi begini ya teman-teman, untuk motor ini jika dihidupkan, ini motor berbetnya tidak ada ya, mati juga tidak ya, karena memang dihidupkannya seperti ini. Tapi kata yang punya motor, jika motor ini dibawa kadang-kadang berbet kemudian mati, tapi setelah mati hidup lagi ya. Jadi motor ini kadang-kadang berbet kemudian mati. Jadi apa masalahnya? Oke, di sini saya akan cek secara manual menggunakan kabel jumper ya. Jadi di sini saya akan menggunakan manual, artinya dalam pengecekan tidak menggunakan scanner, akan tapi menggunakan kabel jumper. Oke, seperti ini ya teman-teman. Pertama-tama saya akan buka dulu untuk tutup akinya. Ya, di sini untuk motor ini ya, di sini untuk boxnya tutup yang di sini tidak ada. Oke, saya akan cek. Saya akan cari dulu untuk kabel jumpernya. Ya, saya akan gunakan kabel seperti ini. Jadi teman-teman colokin warna kabel coklat dan hijau ya. Intinya di sini ada pentolan sebelah kiri ya, sebelah kiri. Pokoknya patokannya pentolannya di atas, kabelnya hijau dan coklat ya, sebelah kiri. Nah, di sini yang tadi saya sudah hidupkan, pada waktu dihidupkan untuk lampu mil tidak menyala, artinya tidak ada kejadian yang sedang terjadi. Nah, sekarang saya akan cek apakah motor ini sejarahnya ada. Oke, saya akan mencari seperti ini ya teman-teman. Oke, ayo ke atas teman-teman. Jika lampu mil dia melotot terus atau menyala terus, artinya tidak ada permasalahan atau sejarah, artinya tidak ada sejarah ya. Oke, lihat teman ya, 1 2 ya. Jadi kedipan panjang 1 2 3. Sorry. Kita ulangi ya teman-teman, kita ulangi, fokus ya. Satu kedipan panjang, 2 kedipan pendek. Terus coba 1 kedipan panjang, 2 kedipan panjang, 1 kedipan pendek. Ulangi, 1 kedipan panjang, 1 kedipan pendek, 2. 1 2 1 kedipan. Jadi tadi ya awalnya kedipan panjang 1, kedipan panjang 2, artinya 12. Kemudian kedipan panjang 2, kedipan pendek 1, artinya 21 kalau kita hitung ya. Nah, untuk permasalahan kode 21 dan 12, untuk kedipan 12 dan kode 21 apa kira-kira
teman-teman. Nah, buat teman-teman yang khususnya pemula ya, bila teman-teman mencari permasalahan seperti ini ya, bila misalkan apa sih masalahnya kode 12 dan kode 21 ya, seperti itu, teman-teman bisa buka HP ya, cari di Google kedipan, misalkan ini, ketik saja kedipan 12 di Honda ya, kemudian kedipan 21 di Honda, itu biasanya ada ya teman-teman, pasti ada bila mencari seperti itu. Nah, tapi untuk di sini ya, menurut saya untuk kedipan 12 itu injektor, kemudian untuk 21 sensor O2. Nah, permasalahan seperti ini kan ini sejarah, saya akan abaikan untuk injektor. Kenapa? Karena injektor itu biasanya bila ada permasalahan kasus ya, contoh di motor ini, kata yang punya motor sering mati. Nah, itu bila sering mati berarti injektor dimatikan. Biasanya injektor dimatikan, maksudnya ada kejadian masalah, injektor dulu yang dimatikan sama ECU ya, seperti itu. Nah, di sini saya curiga dengan kode 21. Kode 21 kan sensor O2. Nah, sekarang saya akan cek dulu kabel yang berhubungan dengan O2 sensor ya teman-teman. Oke, sekarang saya akan cabut dulu untuk kabel jumpernya ya teman-teman. Nah, oke, di sini ya teman-teman, saya akan lihat dulu. Nah, di sini ya teman-teman, perhatikan di sini, ini jalur O2 sensor yang dekat knalpot. Ini sini O2 sensor ya. Nah, fungsi O2 sensor yaitu membaca hasil pembakaran ya, hasil pembakaran. Misalkan O2 sensor membaca hasil pembakaran terlalu irit, terlalu boros, maka dia akan memberitahukan kepada ECU ya, sehingga ECU akan memerintahkan injektor untuk memboroskan atau mengiritkan ya. Intinya ECU itu bertugas mengurangi dan memboroskan bensin ya, seperti itu. Nah, ini kan kabelnya nih, saya akan cari dulu. Saya curiga ya, karena di sini juga ya sudah ditali-taliin menggunakan kabel tis ya. Nah, di sini untuk kabelnya, kabel O2 sensor. Nah teman-teman ya, benar saja ini kabel O2 sensor yang ada di dekat knalpot, yang di pala head. Kabelnya di sini putus. Nah, kenapa untuk O2 sensor ini putus bisa bermasalah terhadap berbet? Ya jelas, karena ECU membaca O2, maksudnya O2 sensor tidak mau membaca, sehingga ECU kebingungan. Intinya O2 sensor tidak ada sinyal. Nah, otomatis ECU kebingungan, tidak memerintahkan injektor untuk menyemprotkan bensin boros atau irit ya, seperti itu. Jadi ini harus disambung ya, seperti itu. Nah, sebelum saya sambung, saya akan buka dulu untuk businya. Saya akan lihat untuk warna businya ya, seperti itu. Oke, nih, saya buka dulu. Lihat sini dulu. Saya buka dulu untuk businya. Saya pengen tahu jadi hasil pembakaran yang terlihat di busi ya teman-teman. Kita lihat dulu di ujung elektroda businya. Saya pengen tahu ya. Saya buka dulu businya ya teman-teman, saya buka dulu. Saya pengen tahu nih
pembakaran yang ada di busi. Karena motor ini ya, kata yang punya motor sering berebet dan sering mati. Nah, untuk businya ya, jika diperhatikan seperti ini, untuk di bawah dia coklat ya, bagus. Tapi di sini ya, di ujungnya ini sedikit putih ya, teman-teman. Sedikit keputihan, artinya ini menandakan sedikit irit ya. Kadang-kadang irit ya, seperti itu. Oke, teman-teman, di sini untuk kabelnya sudah saya buka. Nah, di sini untuk kabel O2 sensor yang menuju ECU dia putus di sini ya, teman-teman. Nah, jika ini misalkan nih untuk kabel O2 sensor yang menuju ECU dia menyenggol, misalkan terkena tegangan 12 volt, ini akan membuat boros ya, teman-teman. Tapi di sini jika O2 sensor menyenggol massa ya, misalkan nih dia terkena massa yang ada di sini ya, misalkan nih, ini akan membuat dia menjadi irit. Ya, intinya O2 sensor itu dia memberi tegangannya itu 1 volt ya, teman-teman. Jadi di bawah 0,2 itu yang membuat irit, jika di atas 0,8 itu boros ya, teman-teman. Intinya arus yang masuk ke O2 sensor ini ya, ini 1 volt ya, ini di sini 1 volt ya untuk O2 sensor. Oke ya, teman-teman, saya ulangi, jika O2 sensor menyenggol massa ini akan membuat irit ya, teman-teman. Tapi jika dia menyenggol tegangan, misalkan tegangan 12 volt ya, ini akan membuat boros ya, bensin ini membuat boros seperti itu. Oke, sekarang saya akan sambung kabelnya, teman-teman ya. Nah, di sini juga ya, teman-teman bisa perhatikan motor ini kabelnya seperti ini ya. Ini kayaknya sudah dibuka-buka ya, seperti ini. Nah, di sini juga untuk kabel 52 CKP ya, maksudnya untuk kabel sensor CKP di sini juga dia tersobek ya. Ini sobek, tapi di sini tidak muncul atau adanya sejarah 52 CKP ya. Tapi intinya nanti saya akan rapikan juga ya. Saya di sini akan sambung untuk O2 sensor, dan untuk kabel yang sensor hall saya akan rapikan ya. Oke. Ini ya, teman-teman, kabelnya sudah saya sambung, dan untuk kabel juga ya yang di sini untuk sensor CKP sudah saya isolasi, jangan sampai dia terkena bodi. Nah, nanti saya akan rapikan kabelnya, kemudian teman-teman jangan kemana-mana dulu, karena untuk sejarahnya saya akan riset secara manual juga ya. Oke, teman-teman, jadi untuk motor ini sudah saya pasang untuk kabel dan bodi-bodinya ya. Nah, di sini pastikan teman-teman untuk motor itu yakin hidup ya. Nah, di sini kan motor sudah hidup, kemudian kita riset lagi ya. Jadi sejarahnya yang tadi tersimpan kita riset. Nah, pastikan sejarahnya kan masih ada. Nah, cek lagi untuk kabel hijau dan coklat, colokin ya. Nih, lihat dulu nih ke atas nih, teman-teman, lihat nih, lihat lampu milnya ya yang kuning nih. Nah, iya kan, sejarahnya kan masih ada. Nah, caranya begini, kita matikan dulu kontaknya ya. Nih, ikutin, colokin ya, jangan dilepas, kontak on ya, kontak on dalam hitungan 1 2 3 4 5, cabut, masukkan lagi ya.
masukin lagi. Nah, kita lihat. Nah, kita matikan kontak. Nah, sekarang kita lihat. Ini lampu mil yang menyala, ini harus menyala terus ya, jangan berkedip-kedip ya. Nih. Nah, artinya bila dia menyala terus, reset berhasil ya, seperti itu. Oke, matikan, cabut. Oke ya teman-teman, mungkin cukup sampai di sini. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, share, tekan tombol lonceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.